Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Matan Safinatus Shalat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirim al-Fatihah khususnya kepada mu'alif, juga guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan ilmu dari beliau. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Sayyid Abdullah Hadrami bin Marwa Sunnatu Syekh Muhammad Nawawi bin Marwa Bantani wa ila jazim wa dzurriyyati malibatihin wa khususan liman yu'amil ala nasri hadzal kitab wa khususan li masyayikhina ila muntaha Syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas tentang pembatalan wudu. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar ya. Jadi mandi itu ada yang hukumnya wajib, ada juga yang hukumnya sunnah, ada juga yang haram ya. Airnya dapat nyuri misalnya ya. Alat-alat mandinya dapat nyuri dan sebagainya, itu haram. Nah, ini perkara-perkara yang menyebabkan mandi besar atau mandi wajib hukumnya ya, fardu ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal guslu lan anapon utawi adus payajibu iku mangka wajib ya gusel adus ala rajuli ing atase wong lanang wal mar'ati lan wong wadon idza kharaja takalane wis metu li ahadihima kedue salah sijine rajul lan mar'ah maniun apa mani fi yaqdotin ing dalam sadar au naumin atawa turu walau kotrotan lan senajan iku setetes. Nah, ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan ya. Mandi. Nah, al-ghusl itu secara bahasa apa? Al-ghusl lugotan sayalanul ma'i ala syai', yaitu mengalirkannya air atas sesuatu. Jadi ngalirin air ke tanaman itu termasuk gusel. Ke sesuatu apapun itu namanya gusel menurut bahasa. Tapi gusel menurut syara di sini adalah sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, yaitu mengalirkannya air kepada seluruh anggota badan dengan niat yang dikhususkan. Nah, itu mandi secara istilah syara, yang dipakai secara istilah syara. Kalau secara lugotan tadi itu enggak dipakai ya. Jadi mandi ini nanti ada niatnya. Kalau enggak ada niatnya, mandinya itu enggak sah, harus diulang ya. Karena fungsi niat itu diantaranya untuk membedakan mana ibadah yang wajib ya, mana yang sunnah, mana juga yang bukan ibadah. Jadi tergantung niatnya. Kata Ki Musonif yang pertama, payajibu ala rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun fi yaqdotin aw naumin walau qatratan. Perkara yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan itu apabila keduanya mengeluarkan mani atau sperma baik dalam keadaan sadar ataupun enggak sadar seperti tidur atau mimpi basah, ihtilam ya. Nah, itu hukumnya wajib mandi besar. Keduanya junub hukumnya. Maka nanti dia haram perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub mempunyai hadas besar, seperti sholat, seperti megang Quran, baca Quran, diam di masjid dan lain sebagainya.
Nah, meskipun yang keluarnya itu 1 tetes ya, meskipun campur dengan darah keluarnya, maka hukumnya tetap wajib mandi bagi laki-laki dan juga bagi perempuan ya. Jadi cairan yang keluar dari kubul ya, dari kubul itu ada air kencing, ada mani, ada wadi, ada juga madhi. Nah, selain mani itu hukumnya najis, seperti air kencing hukumnya najis, wadi najis, madhi najis. Nah, kalau mani itu hukumnya suci ya, sperma hukumnya suci. Tapi dia mewajibkan terhadap mandi besar. Tapi kalau yang selain mani, kencing, kemudian wadi sama madhi, ini enggak mewajibkan mandi, tapi dia hukumnya najis ya. Nah, mani itu yang mewajibkan terhadap mandi besar itu apabila dia keluarnya benar-benar keluar, jelas kelihatan spermanya. Kalau misalnya si spermanya itu belum keluar jelas, belum terlihatan, seperti masih berada di dalam batang zakarnya laki-laki, maka itu hukumnya belum wajib mandi besar. Kenapa? Karena belum tampak, belum kelihatan, belum zahir spermanya. Begitupun bagi perempuan ya, sama ketika benar-benar keluar, maka hukumnya wajib mandi besar. Nah, sperma itu bisa diketahui ciri-cirinya ya. Yang pertama dengan taladzud bi khurujihi, keluarnya nikmat, keluarnya enak sperma itu. Yang kedua dia tadafuk, keluarnya itu muncrat, sperma keluarnya muncrat. Yang ketiga ciri-cirinya dari segi aromanya, ketika dia itu masih basah, maka aromanya itu seperti adonan ya, seperti adonan. Dan apabila ketika dia sudah kering, maka seperti putih yang ada di telur ketika kering. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri sperma. Ketika ciri-ciri tersebut ada, maka hukumnya wajib mandi besar. Tapi kalau wadi itu apa? Cairan putih yang keluar, biasanya dia setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat ya. Setelah kencing, nah keluar. Nah, maka itu hukumnya wadi. Dia najis. Kalau madhi, apa madhi? Madhi itu maun abiyad raqiqun. Dia cairan putih ya, dia tipis, enggak kental seperti wadi dan mani. Nah, dia keluarnya itu apabila dia didominasi oleh syahwat. Nah, dia juga sama hukumnya wajib bersuci karena hukumnya najis. Nah, dia baik keluarnya secara sadar ya, ataupun keluarnya enggak sadar. Secara sadar misalnya dengan tangan sendiri ya. Misalnya dia istimna, atau dia berpikiran kotor, atau dia itu nonton film, itu dia hukumnya wajib ya. Dengan cara apapun keluarnya spermanya itu hukumnya wajib mandi besar. Kalau misalnya dia itu keluarnya itu enggak tahu ya, enggak ada ciri-ciri tadi, enggak taladzud, enggak tadafuk. Nah, bagaimana? Kalau seperti itu, dia maka boleh untuk memilih. Milih antara mani, wadi, madhi, atau air kencing. Kalau misalnya dia setelah tidur, bangun tidur, sarungnya basah atau celananya basah, tapi basah tersebut tidak ada ciri-ciri sperma tadi, enggak taladzud keluarnya, enggak tadafuk. Kemudian dia dipersilakan milih, baik milih mani atau wadi atau madhi ataupun kencing ngompol, silakan. Kalau nanti dia milihnya itu mani sperma, maka hukumnya wajib mandi ya. Tapi kalau dia milihnya selain mani, wadi, madhi ataupun ngompol misal, nah maka dia enggak wajib mandi ya. Dia cukup membersihkan saja perkara-perkara yang najisnya tersebut, dicuci lah ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama itu keluar sperma bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kemudian yang selanjutnya, wa idza wulijatil hasyafatu fi duburin aw qubulin wa illam yakhruj maniyun wala waqa'a intisyarun
Wa idza wulijat lan takalane den panjingaken al hasyafatu apa hasyafah endas helm kepala zakar fi duburin ing dalam dubur jalan belakang au kubulin atau kubul jalan depan. Wa ilam yakhruj maniun lan senajan ora metu maniun apa mani wala waqa'a lan ora tuniba intisyarun apa ereksi atau ngaceng. Nah, atau secara singkatnya ini adalah bersetubuh ya, atau jima. Baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, ketika udah jima, udah bersetubuh, maka hukumnya wajib mandi besar. Yang dimaksud hasyafah di sini adalah kepala zakar ya, kepala zakar bagi si laki-laki. Nah, itu ukurannya segitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu enggak ada hasyafahnya? Maka diukur saja kira-kira hasyafah itu berapa senti panjangnya. Nah, maka ketika masuk seukuran hasyafah wajib hukumnya mandi. Nah, meskipun dia itu si laki-lakinya, si zakarnya itu hasyafahnya itu enggak intisyar ya, dia enggak berdiri, meskipun dia peluh misalnya, tetap baik dia berdiri ataupun enggak berdiri, intisyar enggak intisyar, keluar sperma ataupun enggak keluar sperma, kalau si hasyafahnya ini benar-benar sudah masuk ke dalam parji, maka hukumnya wajib mandi besar ya. Baik parjiknya orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Baik parjiknya itu manusia ataupun parjiknya hewan. Misalnya ada seseorang yang mensetubuhi kambing perempuan atau kerbau perempuan atau sapi perempuan, disetubuhin oleh si laki-laki ini, maka tetap hukumnya dia wajib mandi besar. Dan juga misalnya dia mensetubuhin kepada orang yang sudah meninggal, misalnya pengantin baru ya, pengantin baru 1 hari istrinya ini dipanggil Allah meninggal dunia. Nah, berhubung pengantin baru setelah dimandikan, istrinya dimasukin ke kamar oleh suaminya, kemudian dia digaulin, berhubungan suami istri. Nah, wajib mandi hukumnya bagi si suaminya itu, meskipun istrinya itu sudah meninggal dunia. Tapi bagi istrinya itu yang sudah dimandikan, dia tidak wajib mandinya diulangi lagi. Ataupun sebaliknya, misalnya yang meninggalnya itu adalah si suaminya, kemudian si istrinya ini berhubungan suami istri dengan suami yang sudah meninggal, maka tetap hukumnya wajib mandi bagi istrinya tersebut, meskipun si suaminya itu sudah meninggal dunia ya. Nah, tapi di sini yang masuk ke dalam parji itu adalah zakar ya, zakar. Baik zakar orang yang masih hidup ataupun zakarnya orang yang sudah meninggal. Baik zakar manusia ataupun zakarnya orang, baik zakar manusia ataupun zakarnya hewan, baik yang sudah baligh ataupun yang belum baligh ya. Itu ketika zakar masuk ke parjinya perempuan, maka hukumnya wajib mandi besar. Misalnya ada seorang perempuan digauli oleh anak kecil, wajib hukumnya perempuan itu mandi besar. Atau dia digauli oleh binatang, oleh hewan, oleh bahimah, dia digauli oleh anjing misalnya, dia digauli oleh kuda misalnya, nah tetap hukumnya dia wajib mandi besar ya. Nah, meskipun si zakarnya ini kalau misalnya suami istri, dia pakai pengaman, alat kontrasepsi ya, pakai pengaman misalnya, atau kalau bahasa kasarnya pakai kondom ya. Nah, tetap meskipun pakai alat, hukumnya wajib ya, wajib. Apalagi kalau enggak pakai alat ya, lebih wajibnya. Meskipun si perempuan itu dimasukin zakarnya itu oleh orang yang gila, atau dimasuki zakarnya itu oleh orang yang dipaksa, atau orang yang enggak sadar lagi tidur, tiba-tiba zakarnya masuk, misalnya seperti itu, kalau ada, tetap hukumnya wajib bagi perempuan ya. Nah, tadi si anak kecil yang memasukkan itu, dia tetap hukumnya junub ya. Orang gila yang memasukkan zakarnya ke parji tetap hukumnya junub, baik parji perempuan ataupun parji hewan. Maka wajib bagi si bocil tersebut mandi besar, orang gila tersebut wajib mandi besar ya.
meskipun enggak mengeluarkan sperma. Jadi yang kedua ini adalah bersetubuh ya, jima. Baik itu keluar sperma ataupun enggak keluar sperma, baik jalan depan ataupun jalan belakang ya, baik sama-sama manusia ataupun sama hewan ya, itu wajib mandi besar. Wa yajibu lan wajib ya gusel alal mar'ati ing atase wong wadon idza qata'a tekalane terputus haiduha apa haide wadon au nifasua atau nipase wadon au waladat atawa ngelahirakeun ia mar'ah wadon walau ulqatan lan senajan iku ulqah geti kempel. Nah, kemudian selanjutnya perkara yang wajib mandi ini khusus bagi perempuan ya. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada yang khusus bagi perempuan, ada juga yang berbarengan. Yang berbarengan itu tadi bersetubuh atau jima dan juga keluar sperma, itu bareng ya, laki-laki perempuan. Nah, kalau ini bagi perempuan ya, yaitu haid, nifas dan juga wiladah. Nah, ketika perempuan itu udah selesai haidnya, darahnya udah enggak keluar, maka dia punya wajib mandi besar dari haid tersebut ketika mau melaksanakan ibadah atau ketika mau berhubungan suami istri. Ini bagi perempuan muslimah, tapi kalau non muslim ya terserah itu mah. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari farjiknya perempuan dalam keadaan sehat walafiat ya, itu udah biasa ya secara adat. Kalau istihadah itu enggak biasa ya, dia dalam keadaan sakit, itu istihadah. Kalau haid kan ada hitungan-hitungannya ya. Paling sedikit kan sehari semalam 24 jam, golib-golibnya dia 1 minggu, paling banyaknya ya 15 hari. Nah, itu haid ya. Atau nifas, ketika dia itu sudah selesai, darah nifasnya udah habis, udah terputus, maka dia punya wajib mandi dari nifas. Atau juga dia melahirkan ya, meskipun dia melahirkannya itu enggak sempurna. Misalnya bayinya itu baru 2 bulan, bayinya itu baru 3 bulan, tetap pokoknya ketika perempuan itu melahirkan, baik melahirkannya itu belum sempurna bulannya atau udah sempurna, tetap punya wajib mandi ya. Baik keluarnya dia itu, bayinya itu disertai dengan basah ataupun enggak disertai dengan basah. Nah, tapi kalau dia itu enggak basah, di sini waya juju jima'uha ba'dal wiladati bila balalin li anna jinabatun wa ya la tamna'u alwat'a. Kalau si perempuan itu melahirkannya itu bila balalin tanpa basah, tanpa disertai dengan basah ya ketika melahirkannya, maka boleh bagi si suami menjimaknya. Kenapa? Karena dia dihukumi sebagai jinabah. Silahkan, enggak apa-apa. Tapi amal mashubatu bihi fala yajuju watuha ba'daha hatta tagtasila. Ketika dia si perempuan itu melahirkan disertai dengan basah ketika melahirkannya, maka dia tidak boleh dijima sehingga dia mandi besar terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, ada lagi tambahan yang wajib itu adalah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia juga wajib ya. Ini bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, yaitu bagi muslim dan muslimat. Dia meninggal dalam keadaan normal ya, bukan mati syahid perang di jalan Allah. Kemudian anggota badannya itu masih utuh, masih memungkinkan untuk dimandikan, enggak hancur dan sebagainya. Nah, itu perkara yang mewajibkan mandi ya. Jadi yang pertama itu adalah keluar sperma ya, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, baik secara sadar ataupun enggak sadar ya, dengan cara apapun, meskipun 1 tetes yang keluar, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah dengan jima, bersetubuh. Ini wajib bagi laki-laki dan juga bagi perempuan ya, meskipun dia itu enggak mengeluarkan sperma, apalagi mengeluarkan sperma. Nah, meskipun si zakarnya itu dia enggak intisyar,
artinya perlu, enggak berdiri ya zakarnya, tetapnya wajib. Nah, kemudian yang selanjutnya ini bagi perempuan, yaitu ketika terputus darah haidnya, nifasnya, dan juga dia setelah melahirkan itu wajib, dan juga meninggal dunianya dalam keadaan normal, enggak syahid, dan juga masih mungkin untuk dimandikan, jasadnya masih ada, enggak hancur ya. Nah, itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.